Oke, selamat pagi. Praktikum kali ini kita akan membahas tentang operasi file dan struktur directory, di mana pokok bahasanya adalah operasi file pada sistem operasi Linux, struktur directory pada sistem operasi Linux. Tujuan belajarnya sama ya, untuk mengerti file dan directory pada sistem operasi Linux, menciptakan dan manipulasi directory, memahami konsep link dan simbolik link. Untuk dasar teorinya, organisasi file itu tersebut adalah sistem file pada Linux menyerupai pepohonan tree, yaitu dimulai dari root, kemudian directory dan subdirectory. Sistem file pada Linux diatur secara hierarkial, yaitu dimulai dari root dengan simbol slash yang seperti gambar 3.1 di sini ya. Jadi kita bisa melihat untuk strukturnya atau struktur directory pada Linux. Di sini ada root, ada directory bin, sbin, home, temporary atau tmp, lib, library-nya, user, dan untuk var-nya. Di mana user itu dibagi menjadi dua nanti. Di level subdirectory-nya ada bin dan lib-nya. Di bagian home dibagi menjadi ada tiga ya subdirectory-nya, ada gen, will, dan zap. Dan di dalam bagian ini dibagi menjadi dua, work dan play. Directory standar setelah proses instalasi Linux menciptakan sistem file yang baku terdiri atas etc, yaitu adalah berisi administrasi, konfigurasi dan lain, dan file executable atau script yang berguna untuk administrasi sistem. Dev berisi file khusus yang merepresentasikan peralatan hardware seperti memori, disk, printer, tape, floppy, jaringan, dan lain-lain. Sedangkan bin berisi utilitas sistem level rendah atau binary yang digunakan. Sbin berisi utilitas sistem untuk super user, dalam hal ini untuk membentuk administrasi sistem. User sbin berisi utilitas sistem dan program aplikasi level tinggi. User lib berisi program library yang diperlukan untuk kompilasi. Program misalnya bahasa C berisi instruksi komen, misalnya untuk print, spoiler, admin, dan lain-lain. Untuk temporary berisi file sementara yang pada saat bootstrap akan dihapus, dapat digunakan oleh sembarang user di file temporary ini. Untuk bootnya berisi file yang sangat penting untuk proses bootstrap, kernel, VM Linux disimpan di directory ini. Jadi kalau kita lihat VM Linux-nya, disimpannya adalah di boot. Untuk proc sendiri atau pro sendiri berisi informasi tentang kernel Linux, proses, dan virtual system file. Var directory variable atau variabel di sini artinya tempat penyimpanan log, catatan hasil output program. File ini dapat membengkak dan perlu dimonitor perkembangannya. Untuk directory home-nya berisi directory untuk pemakai Linux. Pada SCO diletakkan pada /user. Untuk MNT untuk mount, directory untuk mounting system file. /root di home directory untuk super user, bentuk dokumen baku ya dari struktur directory. User bin x11 atau simbol link ke user, x11r6/bin program untuk X Windows. Untuk src-nya atau source adalah digunakan untuk source code untuk Linux sendiri. Untuk /opt option directory ini biasanya berisi aplikasi tambahan, add-on seperti Netscape, Navigator, KDE, Genome, Applet, dan sebagainya. Directory /etc berisi file yang berhubungan dengan administrasi sistem, maintenance script, konfigurasi, security, dan lain-lain. Hanya super user yang boleh ibaratnya memodifikasi file yang berada di directory ini. Subdirectory yang sering diakses pada directory antara lain HTTPD, web server, PPP, point-to-point protocol, atau disebut dengan P3, point-to-point protocol untuk koneksi internet, RC,
.d atau .d bisa inisialisasi startup dan terminasi shutdown proses di Linux dan konsep run level. cron.d rincian proses yang dieksekusi dengan menggunakan jadwal time dependent proses. File security dan konfigurasi meliputi password, host, shadow, FTP access, inetd.configuration, reload configuration, modtd, printcap, profile, resolve configuration, sendmail cf, syslog, DHCP configuration, sampai konfigurasi dan ftype yang digunakan. Directory /dev konsep Unix dan Linux adalah memberlakukan peralatan hardware sama seperti penanganan file. Setiap alat mempunyai nama file yang disimpan pada directory /dev. Di sini ada floppy, hard disk, DROM, mouse, parallel port, dan serial port. Directory untuk proses adalah directory yang dibuat atas RAM, random access memory dengan sistem file yang diatur oleh kernel. Berisi nama proses, sistem, dan nama driver yang aktif sistem. Semua directory berukuran 0, kosong, kecuali file, keycore, dan save. Setiap nomor yang ada pada directory tersebut merepresentasikan PID atau proses ID. Untuk tipe file, pada Linux terdapat 6 buah tipe file, yaitu adalah pertama ordinary file, directory, block device peralatan I/O merupakan representasi dari peralatan hardware yang menggunakan transmisi data per blok, misalnya 1 KB per 1 KB blok seperti disk, floppy, tape. Karakter device atau peralatan I/O merupakan representasi dari peralatan hardware yang menggunakan transmisi data. Nah, karakter per karakter seperti terminal, modem, plotter, dan lain-lain. Name pipe atau FIFO kalau bisa disebut adalah first in first out, file yang digunakan secara intern oleh sistem operasi untuk komunikasi antar proses. Dan yang terakhir adalah link file. Untuk property file mempunyai beberapa atribut, antara lain tipe file, menentukan tipe dari file, yaitu misalnya ada tanda strip seperti ini, berarti di situ adalah file biasa. Kalau di belakangnya ada D, berarti dia adalah directory, sedangkan I atau L adalah symbolic link, B adalah block special file, C-nya adalah karakter special file, S socket link, dan P adalah FIFO. Terus selain itu juga ada namanya izin akses, menentukan hak user terhadap file ini. Nanti ada bagaimana kita merubah untuk chmod-nya atau check mode-nya seperti apa, atau merubah hak akses. Ada lagi namanya jumlah link untuk file ini. Pemilik atau owner menemukan siapa pemilik file ini. Grup menentukan grup yang dimiliki oleh file ini. Jumlah karakter menentukan ukuran file dalam bit. Waktu pembuatan menentukan kapan file terakhir dimodifikasi. Nama file menentukan nama file yang dimaksud. Misalnya di sini contohnya adalah rwr. Artinya di sini rw pertama memberikan tipe, rw adalah izin akses, dan bin out adalah jumlah linknya, out adalah pemilik, 1639 adalah kode grup di sini, Oktober 31209 adalah jumlah karakter, itu password. Pertama di sini mengaturkan waktu dan nama filenya. Oke, ketemu di sini. Untuk nama file terdiri dari 255 karakter berupa alfanumerik dan beberapa karakter spesial, yaitu garis bawah, titik, koma, dan lain kecuali spasi dan karakter seperti ini ya. Karakter-karakter seperti ini tidak diizinkan. Linux membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dalam artian ini adalah Linux merupakan satu bentuk tipe yang dia memakai kaidah can sensitive. Contoh nama file yang benar misalnya A, B, C, D, E, 5434, 3, proc.txt, proc.txt. Ini adalah contoh penamanya benar. Symbolic link. Link adalah sebuah teknik untuk memberikan lebih dari satu nama file dengan data yang sama. Bila file asli dihapus, maka data yang baru juga terhapus. Format linknya adalah ln, file asli, file duplicate di sini ya. Nah, ini nanti bisa dibaca lagi lebih tepatnya seperti apa.
melihat isi file. Untuk melihat jenis file menggunakan file name. Jadi ada, kalau kita melihat ada di sini kita misalnya ya. Jadi file name-nya seperti apa nanti akan dibuat, akan kita lihat. Misalnya kalau kita ketikkan di sini file, kita harus menggunakan file name apa yang akan kita buat, akan kita buka di situ. Oke, misalnya kalau di sini ada file myprog itu ya, contohnya ya, isi file yang dilaporkan dengan deskripsi faulty, seperti contoh berikut. Contohnya seperti ini ya, ada file namanya apa, terus mau diapain lagi, misalnya mau dibuat lagi file. Di sini ada kalau kita misalnya kita memiliki program ini, bisa kita buka. Misalnya ada namanya letter.c.txt webpage.html. Nah, kalau kita kombinasikan seperti ini, saya tidak akan berjalan karena tidak ada directory ini dan letter juga tidak ada. Ini adalah sebagai contohnya aja. Kalau kita mau buka contoh, misalnya kita menambahi beberapa atribut tambahan yang akan kita buka. Oke. Mencari file. Jika ingin melihat bagaimana pohon direktif dapat digunakan, dengan kata find di sini. Nah, menu kata find di sini banyak ya, ada find. Nah, ini bisa kita cari yang lain. Ini contohnya kan. Sedangkan Wix, kita bisa menggunakan Wix comment di sini ya. Nah, misalnya apa? Wix tanda tanya boleh, nggak akan itu pertanyaan nggak akan terbuka di sini ya. Oke. Terus Anda gunakan locate atau locate string. Di sini kalau misalnya nggak ada, nanti butuh di install. Nah, kalau di sini nggak ada, nah, kalau contohnya di sini berarti kita pakai sudo get install. Oke. Misalnya kita mau pakai ini, biasanya pakai M. Nah, kita perlu memasukkan password. Nah, kalau saya tidak ada, kita tambah M. Tapi ini tidak akan tidak jalan. Kalau misalnya tidak ada, ya tidak jalan ya. Kalau pakai gini. Jadi ada sudo apt install atau lupa. Ini ada yang keliru. Maaf. Sudo apt, saya pakai get. Misalnya saya hapus, saya nggak perlu mencari ya apt get install. Nah, ini contohnya. Cuma proses ini tidak jalan karena tidak ada. Oke. Tugasnya nanti teman-teman di perintah di bawah ini ya. Ada apa yang dimaksud dengan perintah pwd, cd, mkdir dan rambir. Jadi masuk, keluar, membuat, hapus pwd. Pwd itu di sini bukan Purwodadi nama saya, nama daerah saya ya. Pwd adalah melihat direktorinya. Cuma kalau nggak mau repot, kita masuk ke dokumen, kita masuk ke rootnya aja dulu. Jadi kalau nggak mau repot, jadi langsung kita masuk ke access root. Nah, ini ada perjalanan wajib sebagai user, buka konsol terminal, akan percobaan di bawah ini. Silakan dicoba untuk praktikum selanjutnya. Oke, ada di sini contohnya dari pwd. Nanti dicoba untuk membuat menghapus, terus membuat. Misalnya kalau kita pakai mkdir, di sini ada mkdir Santoso. Oke, kalau kita buka, di sini sudah ada file atau folder yang kita buat tadi ya. Kita membuat directory Santoso. Nah, udah tiba di sini. Oke, silakan dilanjutkan untuk praktikum selanjutnya. Untuk tugas-tugasnya bisa dilihat di sini, nanti adalah laporannya.
Jadi ada praktikumnya seperti apa, laporan resminya analisa setiap hasil dari tampilannya. Pada percobaan 1.3 buatlah pohon dari struktur file directory. Kerjakan latihan di atas dan analisa hasil tampilannya, berikan kesimpulan pada praktikum yang Anda lakukan. Nah, contoh proses tree-nya di sini, kalau di sini tidak bisa dibuka. Jika kita pakai tree di sini, tidak bisa dibuka. Sama kalau di Windows itu lebih gampang untuk bukanya, karena kalau kita buka CMD di sini, sebenarnya ini saya compare ya antara CLI dengan kita pakai. Ini juga kita ketemukan dengan pohonnya juga. Ini juga sama. Ini tree kalau di Windows gampang, ketika tree dia sudah jalan. Oke. Cukup untuk paparan di praktikum kali ini. Selamat mengerjakan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.